Anda tahu kita berbicara dalam bentuk cerita, kita menggunakan cerita, kita menyajikan. Dan berbagi cerita. Dan mengapa cerita begitu penting? Karena orang melupakan fakta dan angka, mereka mengingat cerita. Jadi cerita itu menarik. Anda tahu, ini adalah sebuah praktik kuno untuk berbagi cerita. Jadi mereka menarik, mereka melekat, dan mereka memberikan sedikit validasi pihak ketiga. Ketika Anda menceritakan sebuah cerita, itu seperti orang lain dapat mengalami sesuatu. Jadi, apa yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah belajar bagaimana menceritakan cerita, belajar bagaimana menemukan cerita, belajar bagaimana mengumpulkan cerita, bagaimana mengingat cerita, dan belajar bagaimana membagikannya. Jadi saya akan menggunakan papan tulis dan saya akan berbicara kepada Anda tentang cerita apa yang perlu Anda perhatikan. Oke? Atau cerita apa yang akan bermanfaat bagi Anda. Jadi, alasan Anda cerita pemasaran jaringan. Atau mengapa cerita perusahaan Anda, oke? Bisa jadi mengapa pemasaran jaringan dan mengapa perusahaan Anda. Anda bisa menambahkan itu. Mengapa perusahaan? Bisa jadi tentang Anda. Kita akan menyebut ini cerita tentang Anda. Mengapa pemasaran jaringan? Apa perjalanan Anda? Mengapa Anda memutuskan? Mengapa perusahaan Anda? Pengalaman produk Anda? Pengalaman? Pastikan cerita tersebut sesuai aturan, pastikan itu mengikuti kebijakan dan prosedur perusahaan. Tetapi, jika Anda menceritakan kisah tentang produk Anda, dan itu sesuai aturan, itu sangat berharga. Ketika berbicara tentang produk, ya jadi alasan Anda memilih pemasaran jaringan, alasan Anda memilih perusahaan, alasan Anda memilih produk Anda, memulai cerita memulai Anda. Maafkan tulisan tangan saya. Sangat buruk, tetapi cerita memulai Anda, terutama bagi mereka yang mendengarkan dalam bahasa lain. Saya harap Anda bisa mendengarnya dan menuliskannya, bukan? Mengapa pemasaran jaringan? Mengapa perusahaan? Pengalaman produk? Cerita memulai. Pertama Anda, 30 hari. Cerita. 90 hari pertama Anda. Cerita. Sedikit tips tentang ini. Jika 30 hari pertama Anda atau 90 hari pertama Anda tidak terlalu spektakuler, Anda bisa mengubah cerita ini. Anda bisa mengatakan, saya terlibat dalam perusahaan setahun lalu, 2 tahun lalu, tetapi saya tidak pernah melakukan apapun. Dan kemudian, saya memutuskan untuk memulai kembali dan benar-benar berkomitmen. Dan itulah hari saya benar-benar memulai. Saya ceritakan 30 hari setelah yang terjadi. Mengerti? Jadi, jika belum memiliki cerita hebat dalam 30 atau 90 hari pertama, bisa menciptakan yang baru dan bisa membingkai ulang cerita tersebut. Jadi, yang pertama, peristiwa atau beberapa acara. Ceritakan kisah tentang pergi ke konvensi perusahaan Anda. Ceritakan kisah tentang bagaimana hal itu mengubah hidup Anda. Ceritakan kisah tentang seluruh pengalaman itu, apa yang dilakukannya untuk Anda. Orang-orang yang Anda temui. Bertemu dengan pendiri perusahaan Anda, bertemu dengan eksekutif perusahaan Anda, bertemu seseorang yang ada di Dewan Penasihat, bertemu dengan salah satu penghasil tertinggi di perusahaan, bertemu dengan orang lain. Pelajari cara menceritakan kisah itu. Apakah semua ini berharga? Mereka lebih berharga daripada fakta, saya janji. Oke? Jadi, pikirkan berapa banyak cerita yang bisa Anda buat. Sistem Anda atau alat cerita. Ceritakan kepada mereka sebuah cerita tentang alat yang Anda gunakan. Ceritakan kepada mereka sebuah cerita tentang sistem yang Anda miliki. Ceritakan cerita tentang GoPro Insider dan apa yang telah dilakukannya untuk bisnis Anda. Ceritakan kepada mereka sebuah cerita tentang pelatihan yang Anda terima dan dukungan.
yang Anda nikmati dengan menjadi bagian dari bisnis. Jadi, apakah Anda melihat berapa banyak cerita yang bisa Anda miliki? Mengapa pemasaran jaringan? Mengapa perusahaan? Mengapa produk? Atau bagaimana pengalaman Anda dengan produk? Cerita Anda memulai 22 jam pertama Anda, 30 hari pertama Anda, 90 hari pertama Anda, acara pertama. Fakta bahwa Anda tidak pernah melewatkan acara dan apa yang dilakukannya untuk Anda, orang-orang yang Anda temui, sistem yang Anda gunakan, alat yang tersedia, pelatihan yang Anda terima, dukungan yang Anda dapatkan, semua ini adalah cerita Anda ceritakan kepada seseorang lebih baik dari fakta. Biarkan saya ceritakan tentang itu. Ceritakan kepada mereka cerita-cerita. Sekarang, untuk orang lain, belajarlah bagaimana menceritakan sebuah cerita dari setiap latar belakang. Setiap latar belakang. Apa yang saya maksud dengan setiap latar belakang? Misalkan, Anda mengenal seseorang di dalam perusahaan Anda yang seorang guru, dan mereka memiliki cerita yang bagus. Kumpulkan cerita itu dan bersiaplah untuk menceritakannya. Biarkan saya ceritakan tentang teman guru yang saya miliki. Dan apa yang terjadi dengan mereka dan bagaimana mereka mengubah hidup mereka. Ceritakan cerita dokter ini. Ceritakan cerita pemilik usaha kecil ini. Biarkan saya ceritakan cerita tentang ibu tunggal ini. Biarkan saya ceritakan cerita tentang orang tua yang tinggal di rumah. Biarkan saya ceritakan cerita tentang seseorang yang memiliki 3 pekerjaan dan berpikir mereka tidak punya waktu. Biarkan saya ceritakan sebuah cerita tentang ini, itu, dan hal lainnya. Dan Anda bisa menceritakan cerita orang lain tentang semua hal ini. Benar? Bisakah Anda menceritakan cerita tentang penghargaan atau pencapaian perusahaan? Tentu, Anda harus tetap mematuhinya, tetapi penghargaan dan pencapaian setiap latar belakang. Benar? Bisakah Anda menceritakan cerita tentang orang lain yang mengatakan tidak pada pemasaran jaringan? Mengapa itu akan berharga? Nah, orang ini melakukan ini dan ini dan ini dan ini. Dan mereka berkata tidak. Orang lain dengan latar belakang yang sama berkata, ya saya ceritakan apa yang terjadi pada mereka. Kita adalah pencerita. Semakin cepat Anda belajar mengumpulkan cerita dan siap untuk menceritakannya, Anda akan berhasil. Ayah saya mengumpulkan lelucon. Dan itu adalah lelucon khas ayah. Oke. Mereka konyol, mereka garing, tapi dia seperti jukebox. Jika seseorang mengatakan sesuatu tentang topik apapun, dia akan langsung mengingat lelucon, dan dia akan mulai menceritakan lelucon itu. Apa yang saya inginkan dari Anda adalah di setiap situasi menjadi seperti jukebox dalam bercerita tentang pemasaran jaringan Anda. Dan setiap kali seseorang mengangkat topik atau keberatan atau hal lainnya, siapkan cerita. Dan pelajari cara menceritakan kisah itu daripada memberikan fakta kepada orang-orang. Anda perlu belajar mengumpulkan cerita dan menjadi lebih baik dalam membagikannya. Oke? Saya harap pesan ini sampai dengan baik kepada Anda. Pelajari cara mempraktikkan cerita-cerita ini. Pelajari cara mengumpulkannya. Dan bersiaplah untuk membagikannya. Dan saya akan bertemu Anda besok.